Halo anak-anak, ketemu lagi nih dengan Pak Jarot. Kali ini kita akan bahas materi TKM semester genap tahun 2020-2021, tema 7 mata pelajaran IPA. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Oke anak, untuk tema 7 kali ini, mata pelajaran IPA, kita akan bahas materi tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sederhananya perubahan wujud ya anak-anak. Nah, kita akan bahas materi tentang itu. Oke, lanjut langsung saja. Nomor 1. Berikut ini yang merupakan ciri benda cair. Ciri benda cair. Nah, kita kan tahu kan wujud benda itu dibagi jadi 3. Ada benda cair, ada benda gas, ada benda padat. Nah, wujud cair pun contohnya ya air, terus kemudian minyak, terus kemudian ada apa lagi ya? Ada bensin dan lain sebagainya. Saus, kecap dan lain sebagainya. Nah, ciri-cirinya seperti apa ya? Oke, kita masuk ke option jawabannya. Meresap melalui celah-celah kecil. Oke, bener. Contohnya gini. Pak Jarod habis mandi, ya kan? Kita habis mandi, kan badannya basah. Terus kita pakai handuk untuk mengeringkan. Lah airnya kok hilang kemana? Nah, airnya itu meresap ke celah-celah kecil yang ada pada handuk. Nah, berarti bener nih. Nah, berarti B, C, D salah. Kita cek dulu. B, bentuk tetap. Oh, bentuknya nggak tetap. Pak Jarod punya air. Pak Jarod tuangkan gelas ke gelas. Oh, wujudnya kayak gelas, ya kan? Nah, C, gaya tarik antar partikel lemah. Wow, gaya tarik antar partikel bukan lemah, tapi kuat ya. Kenapa? Kuat karena bisa berubah wujud, berubah bentuknya. Kalau yang kuat itu berarti dia tidak bisa bentuknya tidak bisa berubah. Jadi kurang tepat ini. D, volume benda bisa berubah. Volumenya enggak bisa berubah ya. Jadi jawabannya A. Oke. Kalau volumenya itu hanya dipindahkan ke tempat lain, nah itu volumenya enggak akan berubah. Tapi kalau dipanaskan jelas ya akan menguap ya, jadi volumenya atau isinya nanti akan berkurang. Tapi kalau hanya dipindahkan saja itu tidak akan berubah. 2. Salah satu contoh perubahan wujud benda yang bersifat sementara. Perubahan wujud yang sementara artinya nanti bisa kembali ke wujud awalnya gitu loh. Contohnya lilin ya. Pak Jarod contohkan, ada nggak lilin? Nah, lilin. Pak Jarod punya lilin, pas mati lampu Pak Jarod nyalakan lilin. Lilin ini dipanaskan, maka dia yang tadinya padat akan menjadi cair. Tapi setelah itu terkena udara dingin, udara sekitar, maka dia akan menjadi padat lagi. Nah, itu disebut sementara. Bisa kembali lagi ke wujud awalnya. Lah kalau tetap itu contohnya Pak Jarod bakar korek api ya. Anak kamu punya korek api kan? Korek api dress itu loh. Nah, ketika sudah terbakar jadi arang. Lah arangnya itu nggak bakalan bisa jadi kayu lagi. Itu namanya yang tetap atau permanen. Berikutnya, option jawabannya. Berarti yang ditanyakan adalah sementara ya. Salah satu contoh perubahan wujud benda yang bersifat sementara. Parfum disemprotkan. Nah, kalian punya parfum disemprotkan. Kira-kira parfumnya nanti kan jadi benda gas. Bisa lagi benda cair nggak? Enggak ya, karena udah menguap, udah hilang. Semen mengeras anak-anak. Ketika semen kena air mengeras kan. Kira-kira nanti bisa kembali lagi ke semen yang bentuknya cair lagi nggak? Enggak ya, karena udah padat ya, nggak bisa. Kayu terbakar tadi contohnya ini. Ya, ini permanen berarti. Ini permanen. Es batu mencair. Nah, ini anak-anak. Es batu mencair ketika jadi air, nanti ketika masukkan ke freezer lagi, dia akan bisa jadi es batu lagi. Oh, berarti ya itulah yang disebut dengan sementara. Nomor 3. Perubahan wujud yang terjadi pada saat uap air menjadi salju. Uap air menjadi salju. Oh, berarti uap air kan gas. Salju kan benda padat ya. Nah, berarti namanya apa? Mengkristal ya anak-anak. Mengkristal. Jadi kalau ada hujan salju itu ya. Hujan salju yang di beberapa tempat, khususnya tempat dingin. Nah, itu apa? Karena benda gas uap tadi terkena udara dingin, maka dia akan menjadi padat gitu. Jadi namanya mengkristal. Kalau membeku, ini benda cair menjadi benda padat, menyublim benda padat menjadi benda gas, mengembun benda gas menjadi cair ya. Nah, gitu. Kalian
pelajari lagi segitiga lah, piramida perubahan wujud dulu. Ada benda gas, ada benda padat, ada benda cair. Nah, ini kalau kesini namanya apa? Nah, itu diperhatikan lagi. 4. Perhatikan gambar berikut. Perubahan wujud pada gambar tersebut adalah jelas ya nih. Kan ada uapnya Nana. Ini cair ya. Ini cair, ini uap. Oh, berarti benda cair menjadi benda gas. Berarti namanya menguap. Gampang ini. Nomor 5, peristiwa perubahan wujud benda yang memerlukan kalor. Jadi memerlukan kalor. Bukan melepas kalon. Bukan melepas kalor. Apa aja? Jadi ketika kena panas dia akan berubah wujudnya. Apa ya? A. Menyublim. Oke, benar. Kapur barus itu ketika kena udara panas sekitar dia akan menjadi gas. Menguap. Oke, benar. Ini anak-anak, ini membutuhkan kalor ya. Kalau yang B salahnya yang mengembun itu melepas kalor atau kena dingin atau melepas kalor. Mengkristal juga melepas kalor. Mengembun ini melepas kalor. Membeku melepas kalor. Membeku melepas kalor. Mencair, oke. Memerlukan panas, menguap, memerlukan panas. Jawabannya A berarti anak-anak. Berikutnya nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Memasukkan sendok dan lain sebagainya. Peristiwa menunjukkan kalor dapat merubah wujud benda. Oke, memasukkan sendok ke dalam air panas. Sendok dimasukkan air panas. Kira-kira air panasnya, sendok berubah nggak? Enggak ya. Logam dipanaskan dalam suhu tinggi. Nah ini ya, ketika logam dipanaskan dalam suhu tinggi, dia akan melebur menjadi cair. Lilin dipanaskan, oke benar, lilin dipanaskan dia akan mencair, walaupun nanti akan berubah lagi menjadi benda padat. Mentega dipanaskan, oh jelas ya, mentega dipanaskan mencair. Pakaian dijemur, pakaiannya nggak akan berubah ya, nggak akan berubah. Jadi 2, 3, 4. Oke. Lanjut nomor 7. Cara yang dapat mempercepat terjadinya penguapan adalah, ingat penguapan itu dari benda cair menjadi benda gas. Bagaimana caranya biar mempercepat penguapan? Ya harus menambah panasnya ya, meningkatkan suhunya, mempertebal permukaan, mempersempit permukaan salah, meniup udara di atas permukaan, menambah tekanan di atas permukaan, meniup udara di atas. Ini ya anak, sebentar anak. Mempertebal permukaan jadi salah. Jadi ibaratnya gini, Pak Jarod kasih gambar ya. Pak Jarod punya manci ya anak, tahu kan manci, panci ya manci. Nah di dalamnya ada air, terus ditaruh di atas kompor. Kalau pancinya itu tebal, maka panasnya yang merambat akan semakin lama. Nah jadi salah. Mempersempit permukaan. Nah kalau mempersempit permukaan anak-anak, nah ketika dipanaskan nanti juga akan lama akan naik ke atas ya. Oh berarti yang tepat ini anak, meniup udara di atas permukaan. Jadi gini anak-anak, kalau kalian pernah minum susu panas, kopi panas, teh panas ya kan, itu kan biasanya kalian tiup ya. Nah tujuannya apa? Salah satunya menurunkan suhunya ya, agar penguapan cepat selesai, cepat habis gitu. Nah jadi jawabannya itu, walaupun sebenarnya dilarang ya, tidak diperbolehkan untuk meniup makanan atau minuman yang panas. Kenapa? Bakterinya bisa masuk. Menambah tekanan di atas permukaan. Nah tekanannya salah ya, jadi meniup udara di atas permukaan. C ya anak-anak. Jadi meniup udara di atas permukaan. Jadi ini kan sudah mulai mendidih kan, terus dikasih udara dingin ya jelasnya ya, udara dingin, maka nanti uapnya akan semakin cepat naik ke atas. Berikutnya nomor 8. Uap air bergerak ke udara dalam peristiwa memasak air karena uap air bergerak ke atas dalam peristiwa. Nah, kenapa? Ingat, ketika kita memasak sesuatu atau kita memperhatikan makanan kita yang panas, pasti akan ada uap naik ke atas. Itu menunjukkan apa? Bersifat ringan, selalu bergerak ke atas, suhunya lebih tinggi dari udara, memiliki massa jenis tinggi. Massa jenis salah. Yang benar ini anak-anak. Nah, bersifat ringan. Karena tekanannya tinggi, maka dia akan naik ke atas. Jadi lebih ringan dari udara sekitarnya.
maka dia akan naik ke atas. Jadi jawabannya A. Berikutnya nomor 9. Bentar anak, nomor 8 itu sebentar. Oh ya, jawabannya berarti yang ini anak-anak. Karena suhunya lebih tinggi dari udara sekitar sehingga tekanannya jadi lebih tinggi naik ke atas. Karena kalau contohnya gini, ibaratnya di sini 50 derajat Celcius ya, di sini cuma 30 derajat. Nah, kan suhunya lebih tinggi dibandingkan suhu lingkungan. Akibatnya apa? Dia akan bergerak naik. Tekanannya naik gitu. Kan udara kan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Asap pun juga sama. Jadi jawabannya C. 9. Penggunaan Pegunungan Jayawijaya itu yang ada di Papua ya. Yang di sana ada salju ya. Jadi salah satu tempat di Indonesia yang diselimuti salju itu Jayawijaya. Ada juga sebenarnya di Dieng itu ada ya, tapi tidak selamanya itu pas musim dingin saja gitu. Suhunya mencapai 0 derajat Celcius, bahkan bisa minus. Akibatnya embunnya itu jadi es ya, tapi bukan salju ya, es. Nah, Pegunungan Jayawijaya merupakan pegunungan tertinggi di Indonesia. Salah satu puncak pegunungan tersebut adalah Puncak Jayawijaya. Puncak Jaya sebagai titik tertinggi di Indonesia tertutup oleh salju abadi. Kita sulit menemukan salju lain di Pegunungan Jayawijaya. Sebab karena Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis yang panas dan hujan ya. Beda dengan yang ada di Eropa sana, itu mengenal 4 musim ya. Ada musim gugur, musim salju, musim panas, musim semi. Kalau di tempat kita karena tropis itu hanya 2 ya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Jadi kalau ada salju itu biasanya akan cepat mencair. Nomor 10. Percobaan untuk membuktikan penyerapan kalor adalah memeriksa air yang menetes dari atas genting saat pagi hari. Memeriksa air yang menetes. Ini sifat ya, ini sifat. Ini kalau ini ngecek sifat zat cair ya. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah karena ada gravitasi. Kalau ini apa? Penyerapan kalor ya. Melihat kaca dalam mobil menjadi basah saat terjadi hujan deras. Nah, ini mengembun ya. Mengembun. Mendekatkan piring pada lubang ceret yang sedang mengeluarkan uap air. Mengeluarkan udara saat melakukan pernafasan dari mulut di depan cermin. Ini juga penguapan. Ini pengembunan. Bentar. Percobaan untuk membuktikan penyerapan kalor, panasnya diserap ya. Ini maksudnya gimana ini? Memeriksa air yang menetes dari atas genting, ini salah, nggak usah dipilih. Melihat kaca dalam mobil menjadi basah saat terjadi hujan deras, itu pengembunan ya berarti ya. Membutuhkan suhu dingin, jadi nggak ada penyerapan kalor, melepas. Oh berarti bener-bener ini salah. Ini karena melepas kalor ya. Mendekatkan piring pada lubang ceret yang sedang mengeluarkan uap air. Nah, uap airnya kan panas anak-anak. Setelah panas terkena udara, jadi dia akan ada embun, mengeluarkan udara saat melakukan pernafasan dari mulut di depan cermin. Menyerap kalor. Nah, ini anak-anak. Yang tepat ini. Mengeluarkan udara saat melakukan pernafasan dari mulut di depan cermin. Maka di cermin nanti akan terlihat embun ya anak-anak. Akan terlihat embun. Jadi kalor atau panas dari udara yang kita embuskan itu akan diserap atau berpindah ke lingkungan yang lebih dingin. Akibatnya akan terjadi embun seperti itu. Jawabannya D. Nomor 11. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara perubahan wujud dengan contoh terdapat pada nomor perubahan wujud dan contoh. Mengkristal, pembuatan es batu, salah ya, itu membeku. Menyuplim, lilin meleleh saat dinyalakan, salah, itu mencair. Membeku, minyak goreng yang mendapat
Memadat saat suhu dingin, oke. Mencair coklat, oke. Berarti 3 dan 4. Jawabannya B. Lanjut nomor 12. Hilangnya kapur barus kapur barus kan bendanya padat ya anak-anak. Padat terus berubah jadi gas, hilang ke gas, berarti menyublim. 13. Sebutkan 4 contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa kalor dapat mengubah suhu. Kalor dapat mengubah suhu. Sebutkan 4 contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa kalor dapat mengubah suhu. Ya contohnya tadi ya. Contohnya es batu itu ya anak-anak. Es batu dipanaskan kan mengubah suhunya jadi turun. Es batu dipanaskan. Terus kemudian es krim terkena panas itu juga bisa. Terus ada lagi yang suhunya mengubah suhu, memanaskan air itu juga bisa. Terus menggoreng minyak goreng dipanaskan itu juga kan suhunya yang tadinya mungkin 20 derajat ketika dipanaskan kan jadi naik. Jadi proses memanaskan ya. Sebutkan 4 contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa kalor dapat mengubah suhu ya. Mengubah suhu. Entah bisa naik, entah bisa turun ya. Yang penting suhunya berubah. Atau memasukkan air ke dalam freezer itu kan juga suhunya bisa berubah seperti itu. Atau membiarkan air panas di udara terbuka itu juga bisa. Menyalakan AC, ice conditioner, terus apa lagi ya, banyak ya. Yang intinya suhunya berubah setelah dilakukan perlakuan khusus, bisa suhunya meningkat atau suhunya turun gitu. Lanjut 14. Gambar dan jelaskan proses terjadinya hujan ya anak-anak. Proses terjadinya hujan ya. Jadi gini aja anak-anak, kalian gambar. Di sini ada daratan, di sini ada lautan. Kasih aja kapal, ada kapal. Di sini kasih aja pohon, ya toh. Terus kasih awan, kasih hujan. Nah udah, kasih gambar, kasih nomor. 1 penguapan evaporasi, 2 pengembunan kondensasi, 3 presipitasi atau hujan, 4 resapan infiltrasi, terus nomor 5 limpasan. Nah, minimal 5 ya anak, minimal 5. Dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, terus infiltrasi, terus limpasan. Ya, gitu ya anak-anak. Untuk tema 7 udah selesai pembahasannya. Semoga kalian bisa mengerjakan soal TKM besok dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan lupa tetap belajar, baca buku, dan lihat video-video pembelajaran di tema 7. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.